kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu menanya apa kabarnya hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilakan kepada Pak A, mengangkatkan kedua tangan, berdoa. Amin. Di sini yang tidak hadir, coba ibu absen dulu ya. Pak A, Indah, ya hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa di sini bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ya, kepada Indah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini ibu ada tepuk semangat supaya kita belajarnya semangat. Coba ibu contohkan ya, tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Ya, semangat semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, marilah anak-anak keluarkan buku dan alat-alat tulis terlebih dahulu dan buka halaman 27. Indah, keluarkan bukunya, paketnya, buku paket tematik. Buka halaman 27. Ini semua ya. Jadi kita hari ini belajar tentang makanan sehat. Bagaimana sih tubuh mengelola makanan? Mari kita bahas. Coba anak-anak perhatikan halaman 27. Di sana ada percakapan antara Siti dan Lani. Coba Pak A dan Indah baca percakapan Lani dan Siti. Siti menjadi Pak A, Lani menjadi Indah. Coba dari Pak A. Maju ke depan. Jadi ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran memiliki manfaat yang luar biasa. Lani. Wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya. Dari Siti. Oh iya. Mengapa kamu lebih suka wortel? Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin. Oh iya juga. Yalah, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Ya, sudah, tepuk tangan untuk kalian berdua. Ya, sekarang duduk di kursinya masing-masing. Di sini Ibu ada 4 soal. Coba anak-anak perhatikan di halaman 27. Di situ ada soal kan, ada 4. Pertama, dari mana sayuran kita dapat? Kedua, siapa yang menanam sayuran? Yang ketiga, bagaimana petani sayuran memanfaatkan lingkungan hidup? Yang keempat, apa peranan petani bagi kehidupan kita? Coba kalian kerjakan di buku latihan kalian, nanti kita menjawabnya bersama. Pada anak-anak, persilakan.
sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan 1 sampai 2? Ya, kepada Pak A, Ibu persilakan menjawab 1 dan 2. Maju ke depan. Pertama, dari mana sayuran kita dapat? Kita mendapatkan sayuran dari kebun, menanam sayuran dan mereka jual ke pasar. Ya, tepuk tangan kepada Pak A. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Dari mana sayuran kita dapat? Kita mendapatkan sayuran dari kebun dan menanam sayuran dan mereka menjual ke pasar. Kedua, siapa yang menanam sayuran? Siapakah yang menanam sayuran? Yang menanam sayuran adalah para petani sayur. Ya, tepuk tangan untuk Pak A. Jadi jawabannya, siapa yang menanam sayuran? Yang menanam sayuran adalah para petani sayuran. Ya, terima kasih untuk pada Pak A. Sekarang ada 2 soal lagi. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, kepada Indah, Ibu persilakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana petani sayuran memanfaatkan lingkungan hidup? Sayuran untuk lingkungan. Para petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani sayur menanam di ladang sawah dan kebun. Ya, tepuk tangan untuk Indah. Jadi, bagaimana petani sayuran memanfaatkan lingkungan hidup? Para petani sayuran memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani sayuran menanam di ladang, sawah, dan kebun. Pertanyaan keempat, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peran petani bagi kehidupan adalah menyediakan makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah, dan sayuran. Ya, tepuk tangan untuk Ita. Jadi, apakah peranan bagi hidup kita, peranan petani bagi kehidupan adalah penyediaan makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, dan buah, dan sayur. Oke. Baiklah anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi 1 sampai 4. Nanti Ibu kasih hadiah. Sekarang kita bahas sayur apa yang bermanfaat untuk kita. Tidak tahu semua ini? Jadi, sayur manfaat buat kita adalah wortel. Nah, sekarang Ibu ada teks tentang wortel. Mengenal wortel. Coba Indah baca dan Pak A tentang mengenal wortel. Coba Indah maju ke depan untuk membaca teks ini. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancarkan proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Baik untuk apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini gede. Swadana adalah
salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal Swardana memaparkan selama masa tanam para. Petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Ya sudah untuk Indah, sekarang Pak A membacanya dari hasil pertanian sampai ke berkeliling. Pada Pak A, Ibu persilakan. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7 juta. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortelnya tersebut ke pasar Batul di Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul. Untuk Pak A sudah duduk. Ya sudah jelas semua. Sudah dibaca tentang mengenai wortel. Jadi sayuran yang bermanfaat untuk kita adalah wortel. Di sini Ibu sekarang Ibu ada peta tentang keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Pertama, para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bila berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Yang kedua, kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antara suku atau antar agama. Di sini siapa yang ingin membacanya dari 3 sampai 4? Kepada Indah, Ibu persilakan ke depan untuk membaca. Baik. Nah, 1, 2, 3. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, yang keempat, hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk promosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. ya tepuk tangan untuk Indah. Anak-anak, pada bacaan mengenai wortel, kita menemukan adanya interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Antara lain, mengenal wortel, interaksi dengan lingkungan alam. Pertama, petani memupuk tanaman wortel. Yang kedua, petani membudidayakan wortel. Sekarang, interaksi dengan lingkungan sosial. Yang pertama, petani menjual wortel ke pengepul sayur. Yang kedua, penjual sayur yang membeli sayuran dari petani. Yang ketiga, kerjasama antara pemasokan petani dan distributor. Sekarang, keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Pertama, petani. Yang kedua, penjual. Yang ketiga, pengepul. Berikut ini adalah beberapa contoh iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman, dan istiadat, suku, bangsa, dan agama. Nah, kalian coba lihat. Pak
coba kalian lihat iklan layanan masyarakat. A. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Jadi kalian coba kalian amati gambar ini tentang lidi. Yang pertama, coba kalian kerjakan dulu di buku kalian. Nanti kita bahas bersama-sama. Coba kerjakan sekarang. Ya, sudah ya anak-anak. Sekarang coba Ibu panggil Indah untuk iklan A. Coba maju ke depan. Kalimat iklan, jadi Indah bisa menyimpulkan tentang lidi ini. Kalimat iklannya apa? Kuat bila menjadi satu, sebuah bangsa menjadi kuat bila kita bersatu. Mari bersatu untuk maju. Ya, tepuk tangan untuk Indah. Yang kedua, sekarang kata kunci. Mari bersatu. Yang gambar. Cukup jelas namun kurang menarik. Ya, tepuk tangan untuk Indah sudah menjawab pertanyaan Ibu. Sekarang iklan B, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rakyat berbeda dengan kebersamaan. Coba Pak A. Jadi Pak A bisa menyimpulkan kalimat iklannya. Ke dalam ada ketika mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan Kata kunci. menerima perbedaan kebersamaan. Gambarnya Cukup jelas dan menarik. cukup jelas dan menarik. Tepuk tangan untuk Pak A. Anak ibu pintar semua, nanti Ibu kasih hadiah ya. Apakah sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah sudah mengerti semua ya anak-anak. Sekarang salah satu keberagaman adalah keberagaman adat istiadat. Tahukah kalian tentang upacara Rambu Solo, Tanah Tarajo? Untuk lebih jelasnya, coba kepada Indah membacakan pesona Tanah Tarajo. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati berkat kekayaan budayanya yang luar biasa. Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2024. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Ya, tepuk tangan untuk Indah. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita yang Ibu jelaskan tadi? Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang makanan sehat. Makanan sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bahkan berbahaya yang dimaksud seperti pewarna, misalnya pengawet dan pemanis buatan, sedangkan gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti mengandung protein, hidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral.
Jadi sayuran bermanfaat untuk kita adalah sayuran wortel. Di sini Ibu ada oleh-oleh untuk kalian. Oleh-olehnya ialah, coba apa? Oleh-olehnya, coba kalian kerjakan PR di rumah dan kumpul minggu depan ya anak-anak. Kita pulang. Siapa di sini bisa menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang? Ya, kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di lurung bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangkulupan. Bengkok dimakan api, apinya cangkulupan. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.